Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Fajrina dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang cyberstalking. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Marlina. Yang kedua itu ada saya sendiri, Nabila Fajrina. Kemudian yang ketiga ada Ruhil Rasimarani. Yang keempat ada Syahira. Yang kelima ada Siti. Dan yang terakhir itu ada Septa. Kemudian kita masuk ke bagian latar belakang. Perkembangan teknologi memudahkan komunikasi dan akses informasi, tetapi juga memunculkan kejahatan cyber. Salah satunya cyberstalking. Cyberstalking adalah tindakan pengintaian, pengawasan, ataupun pelecehan secara berulang melalui media digital dengan tujuan mengganggu ataupun mengancam korban. Tindakan ini dapat menyebabkan korban merasa takut, stres, dan trauma, bahkan berpotensi berkembang menjadi kejahatan lain seperti penyebaran data pribadi. Di Indonesia, penanganannya masih mengacu pada UU ITE nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan dari UU ITE nomor 11 tahun 2008. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu cyberstalking? Yang kedua, apa saja bentuk dan karakteristiknya? Yang ketiga, apa faktor penyebabnya? Yang keempat, apa dampaknya? Dan yang kelima, bagaimana upaya pencegahannya? Kemudian untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruhil. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengertian cyberstalking. Cyberstalking adalah tindakan penguntitan, pengawasan, atau pelecehan yang dilakukan secara berulang melalui media digital. Istilah cyber berkaitan dengan sistem komputer dan internet, sedangkan stalking berarti mengikuti atau menguntit seseorang karena obsesi. Secara umum, cyberstalking merupakan perlakuan teror dan ancaman terhadap korban melalui media online. Pelaku biasanya memanfaatkan media sosial, pesan elektronik, atau aplikasi komunikasi untuk mengumpulkan informasi pribadi korban yang kemudian digunakan untuk mengganggu, mengintimidasi, atau merugikan korban. Jadi, cyberstalking ini adalah tindakan mengintai, mengganggu, mengancam, atau melecehkan seseorang secara berulang melalui media digital. Selanjutnya, ada bentuk cyberstalking. Cyberstalking dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pengiriman pesan yang mengganggu secara terus-menerus, ancaman dan intimidasi secara online, pemantauan digital korban, penyalahgunaan data pribadi, serta pembuatan akun palsu untuk mendekati atau merugikan korban. Tindakan tersebut dilakukan melalui media digital dengan tujuan menekan, mempermalukan, atau menimbulkan ketakutan pada korban. Selanjutnya ada karakteristik cyberstalking. Karakteristik cyberstalking antara lain dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, memanfaatkan teknologi digital seperti internet dan media sosial, serta seringkali dilakukan dengan menyembunyikan identitas pelaku. Perilaku ini bersifat mengganggu, mengintimidasi, dan menyerang privasi korban. Selanjutnya ada faktor penyebab cyberstalking. Cyberstalking dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama ada motif balas dendam akibat konflik pribadi, yang kedua gangguan psikologis atau perilaku obsesif, yang ketiga serta kemudahan akses teknologi dan anonimitas di dunia maya. Pelaku pemanfaatan kemudahan tersebut untuk mengawasi dan mengumpulkan data korban tanpa mudah terdeteksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dampak dari cyberstalking. Apa sih dampaknya? Yaitu meliputi dampak psikologis dan emosional. Korban dapat merasakan ketakutan, stres, cemas, dan depresi akibat tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pelaku. Oleh sebab itu, korban juga dapat mengalami trauma jangka panjang. Cyberstalking juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi, serta dapat berkembang menjadi kejahatan yang lebih serius apabila tidak segera ditangani. Selanjutnya, ada upaya pencegahan cyberstalking.
Bagaimana upaya pencegahannya? Yaitu dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat agar memahami bahaya serta cara melindungi diri dari dunia digital. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan UU ITE agar memberikan efek jera kepada pelaku. Pelindungan dan pendampingan korban juga penting untuk membantu pemulihan serta memberikan rasa aman. Di samping itu, perlu adanya kerjasama dengan platform digital guna mendukung penanganan kasus. Penguatan sistem keamanan serta penyediaan fitur pelapor yang mudah diakses juga menjadi langkah penting dalam mencegah dan menanggulangi cyberstalking ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Septa. Selanjutnya, contoh kasus. Flowchart proses cyberstalking menggambarkan bahwa tindakan ini terjadi melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan dapat berkembang secara bertahap. Proses dimulai dari identifikasi target di media sosial, di mana pelaku mengamati dan mengumpulkan informasi pribadi korban. Selanjutnya, pelaku melakukan pendekatan dengan mengirim pesan atau mengikuti akun korban. Respons korban dapat mempengaruhi kelanjutan tindakan, namun baik ada maupun tidak ada respon, pelaku tetap dapat melanjutkan gangguan. Tahap berikutnya adalah eskalasi, yaitu ketika tindakan pelaku menjadi lebih intens dan agresif, seperti mengirim pesan berlebihan, meminta data pribadi, hingga memberikan ancaman atau menyebarkan informasi korban. Dampaknya korban dapat mengalami stres, kecemasan, dan rasa tidak aman. Tahap terakhir adalah pelaporan dan penanganan. Jika korban melaporkan, kasus dapat ditindaklanjuti oleh platform digital atau pihak berwenang hingga dilakukan penegakan hukum. Jika tidak dilaporkan, tindakan cyberstalking berpotensi terus berlanjut dan semakin parah. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Cyberstalking merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber yang dilakukan melalui media digital secara berulang dengan tujuan mengganggu, mengancam, atau mengintimidasi korban. Tindakan ini memiliki berbagai bentuk dan dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dalam menggunakan teknologi secara bijak, serta dukungan penegakan hukum dan sistem keamanan digital untuk mencegah terjadinya cyberstalking. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang cyberstalking. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga tidak ada kejadian yang seperti ini lagi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.